Makna taubat. Taubat dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata kerja taba yatubu taubatan, yang artinya adalah kembali. Jadi roja, kembali. Orang taubat artinya adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut istilah, taubat adalah kembali dari kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena bermaksiat, bergelimang dosa, ya, terjerumus dalam lembah yang hina, menuju untuk dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya, menyesali, berjanji untuk berhenti tidak mengulanginya kembali, dan bertekad ya untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Ketika orang beriman ini bermaksiat, ya, maka saat itu pula imannya itu masih utuh, enggak naik, dia enggak turun sama sekali. Maka bagi orang Murji'ah, semua mukmin ini pasti masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Karena apa? Dia masih punya iman. Bedanya dengan orang Khawarij. Orang Khawarij ini dengan dosa besar dia ekstrim, mengatakan mukmin pendosa besar kekal di neraka. Dan kita ahlu sunnah ada di tengah-tengahnya, yaitu mukmin ini kalau bermaksiat maka imannya ngedrop, ya, imannya nggak hilang, dia ngedrop. Tapi kalau dia sedang melakukan ketaatan, imannya lagi naik, lagi dicas. Kemudian yang keempat adalah menganggap remeh dosa kecil. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan perumpamaan dosa ini bagi dosa kecil bagi orang mukmin ini seperti lalat yang bagi orang munafik ini dosa ini seperti seekor lalat yang mencelok di wajah, di hidungnya. Dia usir lalat itu, kemudian datang lagi usir, nganggap biasa. Tapi bagi orang yang beriman, dosa kecil ini suatu ketika bisa lama-lama menjadi bukit dan suatu saat bisa menimpa dirinya kapanpun. Sehingga apa? Banyak sekali orang yang terlena dengan dosa kecilnya daripada dosa besar, karena dosa besar ini hanya tertentu saja. Ya, menyekutukan Allah, membunuh, berzina, makan harta riba, makan harta anak yatim, menuduh orang berzina, minum khamr, ya kan? Ini dosa-dosa kecil ini terbatas. Dosa-dosa besar ini terbatas. Sehingga banyak sekali dosa-dosa kecil yang orang ini terlena. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu hampir semua dosa-dosa kecil beliau masukkan ke dalam dosa besar. Karena apa? Karena kebanyakan orang ini terlena dengan dosa kecilnya daripada dosa besarnya, seperti itu. Kemudian yang mengakibatkan orang melalaikan taubat, terperdaya dengan amal soleh serta melupakan dosa. Sehingga dia dengan amal solehnya merasa cukup, dia lupa dengan dosa-dosanya, dan yang berikutnya adalah bergaul dengan pendosa. Ini sangat riskan sekali, bergaul dengan para pendosa. Ya, jangankan kita bergaul dengan para pendosa, bergaul dengan orang yang suka nunda sholat saja itu akan berpengaruh kepada kita. Cangkruan kalau kancane, ya, adzan, kancane sih untuk cangkruan. Kita mau ke masjid, kadang ada perasaan gak enak. Aku di masjid, aku dikiranya aku orang setia kawan dan lain sebagainya. Aku disenggai dan lain sebagainya. Karena apa? Kebanyakan bergaul dengan orang-orang yang suka nunda sholat. Ya begitu pula dengan apalagi dengan para pendosa yang sehingga mengakibatkan orang ini merasa biasa-biasa saja. Dan yang terakhir adalah mengira bahwa Allah tidak menerima taubatnya. Masa iya Allah akan menerima taubat saya, sedangkan dosa saya ini sudah terlampau besar. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, mengapa harus bertaubat? Karena manusia pasti berdosa. Karena dosa adalah penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa membawa kehancuran seseorang. Kekurangan diri hanya bisa ditutup dengan taubat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan karena Rasulullah bertaubat padahal beliau adalah maksum. Jadi ini adalah mengapa kita harus bertobat, ya karena jelas manusia ini adalah pendosa. Ya. Karena dosa ini bisa menjadi penghalang seseorang, ijabah doa kita ini terhalang karena apa? Karena dosa kita.
Dan dosa membawa kehancuran, tidak berkahnya hidup, ya, kemalangan, kenahasan, ya, kenahasan. Dan kenahasan ini tidak, bukan masalah waktu atau masalah tempat, ya, bukan masalah waktu. Jadi kemarin viral hari Rabu setiap, bahkan Rabu yang namanya Rabu Wakasan itu, maaf, bukan hanya, tidak hanya bulan Safar. Hadisnya itu akhiru arbi'a min kulli syahr yaumun nahsi mustamir. Hari Rabu terakhir setiap bulan itu hari naas yang berkelanjutan. Itu ada satu hadis, itu tidak hanya bulan Safar. Saya katakan setiap Rabu bulan, setiap Rabu Rabu terakhir setiap bulannya. Ya. Jadi cuman kata para ulama, hadis ini memang tergolong lemah, ya, karena ada satu hadis yang lebih sahih lagi, la safar, tidak ada bulan Safar yang sial. Jadi ternyata hari Rabu ini di satu sisi itu hari naas, Rabu terakhir, tapi kita harus fair. Ya, kemarin saya baca situs dari NU online pun ini sangat mengimbangi seperti itu. Bagus itu. Satu artikel tentang benarkah Rabu terakhir itu hari naas. Saya kepo, kan? Akhirnya saya baca dan hampir sama dengan pernah saya menulis artikel tentang itu, tentang hari ini Rabu terakhir itu. Ternyata di situ dijelaskan ada memang hadisnya dan diakui itu hadisnya hanya lemah, memang lemah. Ya, kalaupun ada itu memang betul ada seorang dulu ulama yang mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Kasyaf. Ulama yang tingkat makrifatnya kepada Allah itu luar biasa. Sehingga beliau bermimpi malam itu Allah menurunkan bala banyak sekali. Sehingga memerintahkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk apa? Untuk kemudian bersedekah dan lain sebagainya untuk menghindari bala itu. Akan tetapi hal ini, mimpi ini sebenarnya terjadi pada saat itu dan tidak berkelanjutan. Ya, ada buku-buku yang bercerita tentang. Makanya di situ-situ dijelaskan kalau di sini menerangkan hari naas, maka yang di sini ada yang luar biasa untuk sebagai pembanding, yaitu apa? Di situ dijelaskan, tetapi kita tidak boleh meyakini itu. Yang penting sampai akhirnya orang nggak berani keluar dan lain sebagainya. Ana inda dzanni abdi, saya sesuai prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia buruk. Kalau dia berprasangka baik, maka dia dapat baik. Itu apa? Kita banyak yang lewat dan tidak tahu setiap hari Rabu, bahkan tidak Rabu terakhir. Setiap hari Rabu itu doa diijabahi antara waktu zuhur sampai asar. Inna du'a la yuraddu ma baina dhuhri wal asri fi yaumil arbi'a. Doa yang dipanjatkan kepada Allah pada hari Rabu antara waktu zuhur sampai asar. Jadi ba'da zuhur sampai sebelum asar itu adalah doa yang diijabah. Kalau memang betul itu hari naas, maka kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah zuhur hari Rabu itu ternyata apa? Doa tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hari Rabu antara zuhur sampai asar. Bahkan juga para ulama kita juga mengatakan untuk memulai sesuatu pada hari Rabu. Almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu mengatakan, beliau mengimbangi mulai sesuatu pengajian pengawasan pada hari Rabu. Ya kan? Jadi menunjukkan ini sebagai bahan penimbang. Kalau memang itu mimpi seorang ulama, cuman artinya jangan dijadikan arti, ini berarti dia, ya seperti itu. Jadi kita fair dalam hal ini, artinya memang betul ada riwayat hari Rabu terakhir setiap bulan itu adalah hari naas. Tidak hanya bulan Safar, malah tidak dijelaskan untuk bulan Safar, tapi hari Rabu terakhir setiap bulan. Akan tetapi ini hadis memang bermasalah. Hadisnya sangat lemah sekali, bahkan sebagian lain mengatakan maudhu karena terlalu lemah. Tetapi dalam hal ini kita harus husnudzon kepada Allah. Buktinya kemarin Rabu saya safar, ya, saya safar dari Jakarta ke Pekalongan. Alhamdulillah, ya, saya Bismillah, nggak ada apa-apa. Artinya gitu. Alhamdulillah tidak ada seperti itu. Jadi indah dzan kita. Jadi kalaupun kita bersedekah, kita nggak ada larangan untuk bersedekah di setiap waktu. Tapi sebagai pembanding dan penimbang seperti itu, ternyata hari Rabu pun juga hari yang baik untuk memulai sesuatu.
Seperti itu ya. Jadi kita fair. Jadi wedi orang keweden, ya wani orang kewanen seperti itu. Ya, kayak gitu. Ya. Makasih namanya ya, Muhammad. Baik, dalil-dalil bertaubat. Surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yakhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana rabbana innaka 'ala kulli syai'in qadir." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dan dengan taubatan nasuha. Nasuha artinya dari kata nasihat, artinya taubat yang bisa memberikan nasihat kepada orang yang bertaubat. Betul-betul memberikan nasihat dengan sebenar-benar taubat dan semurni-murninya taubat. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah kami, cahaya kami dan ampunilah kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dalil taubat yang paling populer, surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan ini ayat taubat yang panjang ya dibandingkan dengan ayat-ayat taubat yang lainnya. Jadi ternyata taubat ini mendatangkan kenikmatan yang terus-menerus. Keberkahan. Ketidakberkahannya hidup kita, harta kita, segala apapun itu karena dosa kita. Apalagi kita terhalang dari kebaikan, terhalang untuk kita mendekat kepada Allah, itu satu kemalangan yang paling besar daripada kemalangan masalah dunia, masalah harta. Ada yang lebih parah, lebih dahsyat daripada itu adalah kemalangan seseorang malas sholat, malas ibadah dan lain sebagainya. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, yang juga tertera dalam hadis di Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Bukhari, "Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis Bukhari 70 kali. Kalau dalam hadis Muslim 100 kali. Jadi Rasulullah bertaubatnya kepada Allah itu sehari 70, antara 70 sampai 100 kali. Kita ya yang selalu berdosa, tidak pernah bertaubat kepada Allah, artinya kita jarang sekali kita ini benar-benar mengakui dosa kita di hadapan Allah, merasa santai-santai saja ya. Ini Nabi SAW yang maksum, sudah terjaga dari perbuatan dosa, beliau tidak puas dengan itu. Sholat tahajud sampai bengkak kaki beliau. Dia mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kamu yang mendapatkan untanya yang telah hilang di gurun Sahara." Memang betul, unta hilang bisa kembali. Makanya kata Nabi, apa kalau ada unta hilang di gurun Sahara, maka jangan kau tangkap dan kau sembelih. Tetapi kalau kambing yang hilang, maka boleh kau tangkap. Ya, artinya kalau kambing dia tidak tahu arah jalan pulangnya. Tapi kalau unta, dia ada kecerdasan, Allah berikan satu kemuliaan, kelebihan kepada unta ini. Dia bisa pulang seperti itu. Makanya kalau unta jangan segera untuk ditangkap. Tapi kalau kambing boleh, ya. Tapi kalau kambing tetangga kita ucul di tengah kampung malam hari, ya jangan ditangkap. Udah tahu itu kampung tetangganya. Ya. Nah, syarat-syarat taubat menyesali perbuatan dosa. Harus menyesal, tadi sudah disampaikan, berhenti melakukan,
bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, dilakukan sebelum nyawa sampai pada tenggorokan atau ketika sakaratul maut, dan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Jika dosa yang berkaitan dengan manusia, minta kehalalannya. Seperti tadi saya katakan, ada satu syarat tambahan kalau berkaitan dengan hakul adami. Buah dari taubat mendapat cinta, mahabbah dari Allah. Tidak ada cinta yang lebih agung, lebih besar kecuali cinta yang datangnya dari Allah. Mendapatkan nikmat berlimpah dari Allah saat di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan melapangkan harta kalian. Wa banin, anak-anak akan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Wa yaj'al lakum jannat. Allah alirkan kepada kamu sungai-sungai. Kalau sekarang berarti maksudnya sumber-sumber keberkahan, sumber-sumber rezeki akan Allah buka karena apa? Karena taubat itu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan kepadamu jannat, kebun-kebun, wa anhara, dan sungai-sungai. Dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan ganjaran berupa surga serta digantikan kejahatan dengan kebaikan, yaitu maksudnya nikmat taufik supaya dia semakin mudah untuk beramal soleh. Yang menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar adalah jika dilakukan terus-menerus, dia lupa bertaubat, merasa aman, jadi dosa besar. Ya. Seperti tadi kisah Ibnu Mas'ud. Dan jika dosa kecil itu melakukan dosa kecil, kemudian dia apa? Diceritakan pada orang lain dengan bangga. Ya. Kemudian atau yang melakukan itu adalah orang alim yang menjadi panutan. Itu dosa kecil, banyak ditonton sama orang. Dosa kecil tapi disiarkan. Ya. Ini menjadi dosa yang besar, dosa jariah seperti itu. Nah, meskipun itu dosa kecil, maka bisa menjadi dosa yang besar. Allah pasti menerima taubat. Ada satu kisah di sini, ada seorang laki-laki yang membunuh 100 orang di waktu masa Bani Israel. Dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang pendeta, apakah Allah masih menerima taubat saya? Tidak, karena kau sudah membunuh 99 orang. Maka pendetanya dibunuh, maka genap 100 orang. Datang kepada seorang ulama, kemudian boleh saya bertaubat? Boleh, Allah masih bisa menerima taubat kamu. Tetapi ulama itu berpesan, datanglah ke kampung sebelah yang disebut banyak sekali orang-orang soleh. Karena kau kalau tinggal dengan orang di kampung kamu, maka kau akan kembali untuk berbuat dosa yang sama. Karena apa? Tinggal di kampung yang pendosa. Makanya pentingnya satu lingkungan yang baik, yang kondusif. Ya, maka ketika orang ini berjalan, maka di tengah perjalanan orang ini meninggal dunia. Maka ada malaikat adab dan malaikat rahmat saling beradu. Orang ini lebih pantas untuk masuk surga atau neraka karena dia baru berniat untuk datang ke kampung itu. Ya. Berniat bagaimana dia ini bertaubat. Maka saat itu diukur antara jarak mana lebih dekat dia dengan kampungnya yang dulu atau kampungnya yang baru. Maka ternyata 1 jengkal lebih dekat kepada kampung yang baru. Allah terima taubatnya dan dia masuk surga. Dan ada kisah wanita dari Juhainah, kasus berzina. Ada kasus 3 perzinahan di masa Rasulullah SAW. Satu laki-laki namanya Ma'is bin Malik, dan 2 perempuan dari Ghamidiyah dan dari Juhainah. Ya. Dan ketiga-tiganya ini berzina dan sudah mempunyai pasangan, artinya sudah menikah. Maka ini kisah Ma'is bin Malik, kemudian 2 wanita dari Juhainah dan Ghamidiyah ini. Kalau wanitanya ini semuanya hamil, jadi hamil karena berzina. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk minta fa'akim asabtu haddan fa'akimhu alayya ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, saya sudah melakukan perbuatan dosa yang mengakibatkan hukum had ini harus ditegakkan, yaitu minta dirajam. Maka tolong tegakkan hukum itu kepadaku. Maka Rasulullah meminta wanita ini untuk pulang, untuk melahirkan terlebih dahulu anaknya, ya. Dan disuruh walinya untuk memperbaiki, artinya untuk berbuat baik kepadanya.
maka setelah dia melahirkan, dan di kisah dari wanita Wamidiyah yang satunya, anak itu dibawa bayinya, kemudian saya sudah melahirkan ya Rasulullah, susui anakmu dulu sampai kau sapi. Maka setelah anaknya disapi usia 2 tahun, datang kepada Rasulullah, anaknya lagi pegang roti. Si anak perempuan ini lagi pegang roti. Ya Rasulullah, saya sudah membesarkan anakku, ini sudah aku sapi dan dia sudah bisa mengunyah makanannya sendiri. Anak 2 tahun udah doyan roti, ya. Maka setelah itu Rasulullah menegakkan hukum rajam, dipendam sedada, ya, kemudian dilempari batu. Sampai sahabat Khalid bin Walid pun melempari batu, dan ketika dilempari batu, darahnya itu menyiprat ke tubuh sahabat Khalid. Maka sahabat Khalid memaki wanita itu. Maka Rasulullah menghentikan itu, jangan kau lakukan wahai Khalid. Maka sungguh kalau seandainya pahala wanita ini diberikan, artinya taubat wanita ini seperti taubatnya orang yang mengambil harta orang-orang dengan tanpa hak. Dan yang satunya lagi kisah wanita Juhainah, sungguh pahala wanita ini, taubatnya ini kalau seandainya dibagikan kepada 70 penghuni kota, penghuni Madinah, maka sungguh akan rata pada orang yang 70 itu. Jadi taubat satu orang, apakah ada orang yang rela melepas nyawanya, yaitu karena ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiganya adalah dengan pengakuan sendiri, ikrar, tidak ada yang dengan saksi. Jadi kasus perzinahan ini tiga-tiganya karena mengaku, bukan karena ada saksi 4 orang yang melihat. Tapi semuanya Allah terima taubat dari orang-orang yang bertaubat ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, artinya taubat harus terus-menerus. Kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah pendosa, selalu ahli dalam melakukan dosa, maka kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa